Minasan, konbawa. Kembali lagi pada saya untuk merangkum studi pembelajaran tentang SOCPM yang sudah dilakukan pada hari ini ya. Nah, pada hari ini tuh kita melanjutkan yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu tentang hal-hal yang harus dipatuhi untuk mencegah kecelakaan kerja. Nah, pada ini kita melanjutkan dari yang selanjutnya. Kita itu menuju ke psikosio itu atau tunjuk sebut. Nah, jadi sebenarnya saya ya, psikosio itu kayak dalam sebelum melakukan pekerjaan ini nih, kita nih harus melakukan tunjuk sebut. Tunjuk sebut tuh kayak kita tuh menunjuk kayak peralatan, rambu, habis itu benar-benar kita tunjuk sebut, dan apakah itu sudah benar, kalau kondisi dengan nama dan kondisinya itu udah benar dan bisa dipakai. Jadi itu supaya tidak mencegah bahaya dalam pekerjaan. Nah, bisa kita masuk ke bagian selanjutnya yang ketiga itu anzen hyoshiki no imi o rikaiste sagyo suru. Jadi itu artinya itu dalam bekerja dengan memahami arti dari rambu keamanan. Jadi setiap bekerja itu pasti kan ada rambu keamanan ya, yang biasanya itu bisa dilihat dan biasanya itu yang memberi tahu kerja lah kayak apa yang harus mereka waspadai dan supaya menghindari cedera-cedera saat bekerja, terutama di area kerja, di tempat kerja itu sangat penting untuk memahami arti dari rambu-rambu keamanan tersebut. Jadi sangat penting juga kita memahami rambu-rambu keselamatan tersebut, terutama dalam pekerjaan PM ya. Habis itu keempat itu kikai o tadashi kuskau itu menggunakan mesin, artinya itu menggunakan mesin dengan benar. Seperti dengan judulnya ya, kita tuh dalam menggunakan mesin tuh harus teliti dan dengan benar ya, dan terutama tuh saat menggunakan mesin itu kita juga harus tenang dalam menggunakan mesin, jadi tidak terjadi kecelakaan. Nah, dalam sebab ini tuh dapat dilihat terutama itu sagyo te junsho o rikaiste hikai sukau, yaitu memahami prosedur kerja dalam menggunakan mesin. Jadi dalam menggunakan mesin ini, dia tuh harus memahami manual-manual yang ada dalam prosedur kerjanya. Habis itu yang juga sedang menggunakan mesin itu, mereka tuh harus bisa kayak memberitahu satu sama lain saat bekerja. Jadi kalau misalnya kayak kurangnya orang atau staff yang ada ini, jadi jangan maksain diri lah untuk bekerja dengan kekurangan orang tersebut. Lebih baik jangan dilakukan daripada terjadinya kecelakaan kerja. Nah, kedua itu adalah shigo maeten ken o okonao, itu kayak melakukan inspeksi sebelum melakukan kerja operasional. Hal ini tuh dapat dilihat dengan memeriksa itu ya, fasilitas dan mesin yang ada di namanya itu di tempat kerja. Hal itu dapat dilihat seperti apakah melihat apakah ada kotoran-kotoran atau sesuatu yang menyumbat atau menempel pada mesin atau fasilitas. Habis itu apakah ada suara aneh yang dihasilkan yang dikeluarkan dari mesin, suara aneh atau bau aneh lah, suara-suara aneh atau gerakan-gerakan aneh yang dikeluarkan oleh mesin. Habis itu kalau dengan benda-benda tajam ya, kayak mesin-mesin yang memakai benda tajam itu, dilihat apakah itu tuh benda-benda tajam itu sudah terpasang dengan benar, dan apakah kayak pisau-pisau itu sudah terpasang dengan benar. Itu kayak apakah ada yang rusak atau enggak sih, atau gitulah. Habis itu juga dalam bagian-bagian mesin dalam fasilitas itu tidak boleh berpindah
tidak boleh dipindahkan ya sesuai maunya. Habis itu juga di mesin-mesin tersebut kita cek lagi ada nggak sih barang-barangnya itu yang hilang, kayak apakah bau dan struknya itu sudah benar sesuai dengan jumlah yang ada. Habis itu apakah perangkat keselamatan itu kayak benar-benar alat keselamatan itu sudah dikonfirmasi pada sudah diinspeksi apakah sudah berfungsi dengan baik, dan apakah lampu-lampu dalam mesin tersebut atau fasilitas tersebut mati dan nyala secara normal. Habis itu selanjutnya itu ada Ijoshino Taiong Mamor, yaitu mematuhi atau respon saat terjadinya kendala. Jadi ini tuh kayak ketika mesinnya berhenti itu, kalau ada masalah itu tersebut tuh kita harus respon gitu. Jadi jangan didiamkan saja, kita harus respon dengan cepat supaya tidak terjadinya kecelakaan yang besar gitulah. Habis itu kayak salah satu itu kayak jangan menyentuh mesin saat si tombol ini menyala, karena bisa terjadi kecelakaan kalau kita nyentuh mesin saat mesinnya masih hidup. Terutama kalau kayak kan udah dijelasin sebelumnya kayak mesin-mesin yang tersumbat gitu, tangan tuh jangan dimasukin aja gitu. Bisa aja kita yang ada tangannya ke iris atau kita keseret sama mesinnya yang tergiling, bisa mengakibatkan kematian. Dan kedua itu, kalau mesinnya kayak rusak itu, gunakan juga tombol darurat yang ada di panel kontrol ini, di panel kontrol mesin. Jadi mesin akan segera berhenti. Jadi jangan main masukin tangan aja lah. Yang lebih penting itu kita lebih mementingkan selalu keselamatan dalam tempat kerja itu. Nah, itu saja sih yang dibahas pada hari ini. Itu saja video dari saya. Terima kasih telah menonton. See you next time.